Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silmi Hafizat dari kelas 1E akan menjelaskan fungsi dari organ reproduksi sapi jantan dan sapi betina. Dimulai dari organ reproduksi sapi jantan, yang pertama testis berfungsi menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon steroid. Yang kedua, skrotum berfungsi untuk membungkus testis. Ketiga, epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan konsentrasi sperma. Kemudian yang keempat, vas deferens atau juga dikenal sebagai sebutan ductus deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Kemudian yang kelima, kelenjar aksesoris sistem reproduksi hewan jantan terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar bulboretralis atau Cowper, dan kelenjar prostat tunggal serta ampula. Keenam, penis. Penis berfungsi untuk lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina atau alat kopulasi. Selanjutnya, organ reproduksi pada sapi betina. Yang pertama, infundibulum, yaitu ujung ovidak yang letaknya paling dekat dengan ovarium dan memiliki fungsi untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, ovarium terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, hormon progesteron, dan inhibin. Yang ketiga, ovidak. Ovidak merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Ovidak juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menerima sel telur yang telah diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. Yang keempat, tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Yang keenam, transport yang dibuahi zigot menuju uterus. Kemudian yang ketiga, fungsi uterus. Yang pertama, saluran yang dilewati gamet spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Kemudian keempat, berperan pada proses kelahiran atau parturisi. Kelima, pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Selanjutnya, fungsi serviks untuk menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Kemudian, fungsi dari serviks adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Dan yang kelima, fungsi dari vagina, yaitu sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan ovidak, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Dan terakhir, yang keenam, vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Sekian penjelasan fungsi organ reproduksi ternak sapi
Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.